Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini kita akan membahas altcoins. Buat lo yang mencari mengenai Bitcoin dan Ethereum, bisa cek di DCWT sesi pertama yang sudah kita upload jam 11 pagi tadi, ya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini untuk Bitcoin dominance masih turun sebesar 0,11% dalam 24 jam terakhir. Yang artinya pada hari ini kecenderungannya altcoins outperform BTC, walaupun BTC sekarang sudah mencapai 50 ribuan. Nah, untuk Solana dia terjadi rally sebesar 7,34%, atau bukan rally ya, ini pump 7,34%. Lalu BNB dia rally sebesar 2,79, Cardano 3,69 dan seterusnya ya. Gue ingatkan lagi seperti biasa bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter. Buat lo yang belum follow silahkan bisa follow di @toshicryptoindo. Dan di sini kita tentunya akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa meme, bisa juga news dan juga analisa. Seperti biasa gue ingatkan juga bahwa hari ini akan keluar 3 data penting dari US. Ada core CPI dan juga data CPI. Ya, ada CPI yang yearly maupun yang monthly. Nah, untuk ini harapannya semua kita lebih rendah daripada ekspektasi. Dan ini semua akan keluar bersamaan di jam 8:30 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures, hati-hati dekat-dekat jam segini masih belum kena target TP. Pertimbangkan OTP secara manual. Oke, selanjutnya kita akan lihat dulu roster kita pada hari ini. Roster kita pada hari ini adalah BNB, Phantom, Render, Manta, Sandbox, dan Bong. Ya, buat yang hari ini mungkin pairnya belum masuk ya, pair favorit belum masuk, boleh terus nanti komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Oke, sekarang kita akan lihat dulu Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance kita bisa lihat di sini kemarin terjadi koreksi ya 0,15%. Apakah ini akan menjadi suatu lower high? For now kita masih belum bisa bilang pasti ya, karena masih ada possibility seperti ini nih. Naik ke atas, konsolidasi, naik lagi. Nah, kalau udah kayak gitu ya berarti nggak jadi lower high. Nah, jadi bisa dibilang untuk patokan Bitcoin dominance masih sama aja apabila masuknya daily close tetap ya. Daily close dari Bitcoin dominance itu masih di bawah dari 54,5, possibility untuk terjadi lower high masih ada ya. Selama dia masih di sini konsolidasi belum tembus, berarti masih ada kesempatan lower high dan lanjut lagi tren lower low ke bawah ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk aja ke roster kita pada hari ini. Tapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita buka dulu dengan BNB. Untuk BNB dia berhasil mereklaim 324,7 ya. Nah, artinya apa? Artinya ada perubahan sedikit untuk buy limit.
Buy limit pertama jadi di angka 324,7, buy limit kedua di angka 317,5, dan buy limit ketiga di EMA 50 atau di EMA 20 yang sekarang sudah sangat dekat di 309,7 atau 0,2 ya. Itu untuk buy limit secara posisi spotnya. Nah, untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 324,7, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 339,3. Sementara untuk posisi short, tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 339,3, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 324,7. Itu kurang lebih setup untuk di BNB. Selanjutnya kita akan geser ke Phantom. Dan untuk Phantom, dia berhasil reclaim MA50 dan juga struktur di 0,39 ya. Nah, untuk 0,39 ini ya karena dia berhasil reclaimnya 2 ya, otomatis jadi buy limit pertama di MA50. Tapi karena dekat dengan 39 sen di sini, jadi gua putuskan ini menjadi satu buy limit aja ya. Buy limit pertama, buy limit kedua di EMA 20, dan buy limit ketiga di angka 0,327. Itu untuk posisi spot di Phantom. Untuk posisi futuresnya sekarang dalam posisi yang nanggung sebenarnya ya. Untuk struktur ada sih selanjutnya di sini sebenarnya ya. Ada resisten. Maybe kalau sampai MA50-nya masih bisa bertahan menjadi support, besok daily close di atas MA50, kita bisa limit posisi long di MA50, retest kedua, kebuka posisi longnya, target TP di angka 0,417. Itu kurang lebih untuk setup di posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 0,417, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA50. Next kita masuk ke render. Untuk render dia itu berhasil berhasil kemarin tuh berhasil reclaim, dan hari ini dia berhasil mantul nih di 4,78, walaupun belum ini ya, masih belum daily close. Tapi intinya untuk posisi spot berarti yang pertama adalah di 4,78, buy limit kedua di 4,59, dan buy limit ketiga di MA20 di angka 4,44. Itu untuk posisi spot di render. Untuk posisi futuresnya hari ini sudah terjadi retest pertama di 4,78. Apabila besok daily close jam 7 masih di atas dari 4,78, kita bisa limit posisi long di 4,78. Retest kedua, nah kita bisa buka posisi long dengan target TP di 5,18. Sementara untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 5,18. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 4,78. Itu kurang lebih setup untuk di render. Next kita masuk ke Manta. Untuk Manta dia itu akhirnya berhasil reclaim. Dia berhasil reclaim 2,85. Tetapi nggak terlalu besar sih ininya ya. Reclaimnya sedikit masih nanggung jujurnya. Jadi untuk posisi spot sendiri ada perubahan ya. Buy limit pertama itu jadi di 2,85, buy limit kedua di 2,58, dan buy limit ketiga di 2,43. Itu untuk posisi spot di Manta. Untuk posisi futuresnya kemarin kan reclaim. Nah ini retest pertama. Kalau sampai besok pagi jam 7, daily close dari Manta masih di atas dari 2,85, maka kita bisa limit posisi long. Nah, apabila terjadi retest, kita bisa dapat posisi longnya dengan target TP di angka 2,97. Sementara untuk posisi short, tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 2,97, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 2,85. Next, kita masuk ke Sandbox. Untuk Sandbox, dia berhasil lagi reclaim 0,46 setelah gagal mempertahankan di tanggal 11 Februari. Nah, untuk posisi spotnya berarti ada perubahan. Buy limit pertama kembali aktif di 0,46, buy limit kedua di MA20, dan buy limit ketiga di 0,43. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 0,46, atau lebih tepatnya kalau dibulatkan 0,47, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA50. Sementara untuk posisi short, tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 0,47. Itu kurang lebih setup untuk di Sandbox. Selanjutnya kita geser ke Bonk. Nah untuk Bonk, kita kayaknya TA belum pernah ya untuk Bonk, karena banyak yang request, kita coba bahas. Struktur support paling baru tuh di sini ya, di 0,000986, dan
Untuk gue pribadi bong sih ya lebih ke meme coins ya, jadi mungkin gue akan lebih bahas ke posisi futuresnya aja. Jadi untuk sekarang sih struktur terdekat kan di sini, resisten terdekat tuh di sini. Nah, apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 0,00001526. Sementara untuk posisi shortnya, tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 0,00001526. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA50. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu setupnya dan juga bisa dibilang ini ending dari DCWT sesi kedua. Seperti biasa gue ingatkan buat lo yang pengen pair favorit tuh dibahas di DCWT sesi kedua tentunya ya. Lo boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Dan jangan lupa malam ini kita akan keluar 3 data penting dari US ya, CPI, core maupun CPI biasa. Dan ini akan semuanya sekaligus jam 8:30 malam. Jadi buat lo yang punya posisi future, sudah dekat-dekat jam segini masih belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Gitu ya. Dan seperti biasa rule-nya jangan lupa, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.